kita buka ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Pertama-tama kita aturkan dulu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bertolabul ilm bersama Ustadz kita, Ustadz Aib. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, panutan yang yang kita dambakan untuk bertemu dengan beliau kelak di Yaumul Kiamah. Semoga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat ini bisa memberikan kita syafaat kelak di hari kiamat. Ustadz, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah ya. Ya, Ustadz, terima kasih. Mari kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, tentang kajian kita kali ini mengambil tema meruntuhkan keserakahan dan ketamakan. Ini tema yang luar biasa ya Ustadz ya. Sebagai pengingat pribadi juga dan sebagai pengingat untuk keluarga dan kehidupan sosial ini Ustadz. Karena akhir-akhir ini semakin dinampakkan Ustadz. Bagaimana sih tingkat ketamakan itu, bagaimana akibat keserakahan itu dengan informasi yang serba terbuka ya Ustadz ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana cara-cara yang dilakukan, akibatnya semuanya Ustadz. Nah, tentunya yang kita bahas ini selalu berdasarkan pada tuntunan kita yaitu Al-Quran dan Sunnah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Bagaimana sih kiat-kiatnya untuk meruntuhkan supaya menjauhkan diri dan keluarga kita dari keserakahan dan sifat tamak. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih hatur nuhun Mbak Berta dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga khususnya pada kesempatan kali ini Allah memberikan nikmat kesempatan kepada kita untuk silaturahim. Mudah-mudahan semua jamaah MPP dan bersama keluarga juga sahabat tetangga tercinta semuanya senantiasa Allah memberikan kesehatan dan juga keberkahan dan perlindungannya di mana kita berada. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat senantiasa kita sampaikan, kita aturkan kepada panutan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan ajma'in kepada kita semua insya Allah mendapat syafa'atul uzma karena kita senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya sebagaimana tadi disampaikan, insya Allah kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas dan nanti mendiskusikan terkait dengan eh, hal yang keseharian dengan hidup kita gitu kan, ya, keserakahan dan ketamakan. Nah, ini memang bagian daripada eh, penyakit yang tidak baik, berawal daripada penyakit kolbu ataupun penyakit hati, ya, keserakahan dan ketamakan. Nah, memang ketika kita menelaah bagaimana di dalam Al-Quran, ya, itu kolbu ataupun hati awal-awal di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu kan dikelompokkan menjadi tiga macam gitu kan. Ada hati yang selamat, kemudian ada yang
sakit, dan kemudian ada juga hati yang mati. Nah, ini adalah bagian daripada penyakit hati, dan hati di dalam jiwa kita, ya, itu adalah sebagai komando, ya, sebagai raja, ya, yang menggerakkan semuanya di dalam tubuh kita. Ya, makanya di dalam sebuah hadis itu disebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad kita ada yang namanya mudghah. Ya. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila yang sekrat daging itu, mudghah itu baik, maka baiklah seluruhnya. Dan begitu pun sebaliknya. Apabila itu rusak, maka rusak seluruhnya. Nah, ala wahya al-qalbu. Itu adalah qalbu. Dan hati itu, ya, bagaimana keseharian kita, sebagaimana juga jasad, ya, jasad yang kita rasakan ini kan ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, dan begitu pun nanti ada penangkalnya ataupun ada obatnya. Nah, maka serakah ataupun tamak, dan tamak itu adalah bagian daripada penyakit hati yang senantiasa kita perhatikan. Karena memang ini nanti imbasnya kepada diri, juga kepada keluarga, dan kepada halayak sekitar, masyarakat, dan kehidupan kita bersosial. Nah, jamaah semua, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah. Serakah dan tamak itu adalah pangkal daripada kemunkaran. Nah, makanya tadi judulnya bagaimana kita meruntuhkan. Ya, memang ini harus diruntuhkan. Diruntuhkan sama halnya dengan sesuatu yang mengganggu kepada kita, ya, itu maka harus dihilangkan itu kan. Nah, serakah dan tamak pangkal kemunkaran, ya, pangkal dari berbagai kejahatan, ya, karena berawal daripada keinginan ataupun sifat serakah dan tamak ini, maka serakah ataupun juga sinonimnya mungkin rakus, tamak, ataupun loba, itu keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang sesuai, dari yang sepantasnya ataupun yang selayaknya. Ya, cukup kita untuk minum itu satu gelas, ya, dan ini ingin lebih, akhirnya kan uh, luber gitu kan. Ya, nah kemudian itulah gambaran bagaimana serakah rakus tamak gitu kan. Ya, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang sepantasnya itu kan, yang selayaknya. Ya, maka sesuatu yang diperoleh digunakan untuk kepentingan sendiri, ya, bukan untuk kebaikan bersama. Dan seringkali memang sifat serakah dan tamak ini ya merugikan bukan cuma diri sendiri, juga merugikan orang lain. Ya. Dan keserakahan itu membuat orang itu tidak akan pernah puas memang. Ya. Tidak akan pernah puas dengan apa yang didapatkannya, dengan apa yang dimilikinya. Ini berlaku untuk apa saja. Ya. Serakah terhadap makanan, ya, terhadap materi ataupun berupa uang, ya, harta benda, jabatan, kekuasaan, ya, pengaruh, ketenaran, status, dan berbagai halnya, ya, berlebihan gitu kan, ya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan itu gitu kan. Inna Allah la yuhibbul musrifin, ya. Israf, orang yang berlebihan itu Allah tidak menyukai. Dan di keterangan lain disebutkan bahwa orang-orang yang seperti itu adalah itu temannya setan gitu kan. Nah, maka ini bagaimana kita di dalam keseharian meruntuhkan atau menghilangkan
sifat serakah dan tamak. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian memang di dalam Al-Quran itu disebutkan ada ciri-ciri orang yang terlalu cinta terhadap harta secara berlebihan. Ya, memang cinta itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Tetapi kita menggunakan rasa cinta itu juga sesuai pada tempatnya. Nah, cinta terhadap harta itu adalah hal yang wajar karena memang kita berada di dunia, ya. Dunia ini dengan segala fasilitasnya, ya, untuk kita gunakan untuk meraih ridho Allah. Tetapi jangan sampai memang seperti yang disinggung di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ini, ada orang-orang yang terlalu cinta terhadap harta secara berlebihan. Wa tuhibbunal mal hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, akhirnya nanti sama juga disinggung dalam Al-Quran surat uh, At-Takatsur yang sudah hafalkan Al-Hakumut Takatsur. Ya, nanti kalau terlalu cinta nanti timbul keserakahan-keserakahan yang lain. Ya, ada nanti berpoya-poya gitu kan. Ya, walaupun ada ungkapan orang itu inginnya mungkin kaya raya, ya, mudanya kaya raya, tuanya poya-poya, nanti setelah mati masuk surga gitu kan. Nah, tetapi bagaimana orang yang mencintai harta benda secara kecintaan yang berlebihan ini sesuatu yang dicela di dalam Al-Quran. Ya, ataupun kalau dalam surat At-Takatsur itu kan disinggung hatta al-hakumut takatsur. Ya, hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Ya, sampai kamu katanya masuk ke dalam kubur gitu kan. Nah, maka sifat rakus kalau dalam bahasa Arabnya adalah al-hirs dan keserakahan itu at-tama. Ini adalah sifat penyakit hati yang berbahaya. Ya, rakus keinginan yang berlebihan terhadap sesuatu. Ya, jadi sesuatu yang berlebihan itu memang membahayakan. Ya, kalau serakah memang keinginan yang tidak pernah puas untuk memperoleh lebih banyak harta. Ya, memang dunia ini kan seperti meminum air laut itu kan. Ya, jadi semakin banyak diminum bertambah semakin haus gitu kan. Nah, makanya memang disinggung di dalam Al-Quran ada golongan orang-orang yang begitu cinta yang berlebihan terhadap terhadap harta itu kan. Makanya ayat selanjutnya kalla tidaklah demikian. Ya, tidak pernah puas untuk memperoleh lebih banyak harta ataupun juga kekuasaan ataupun kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Ya, memang dunia dengan segala fasilitasnya, ya kita berada di dunia dan nikmati, tetapi jangan sampai berlebihan karena ya tadi apapun yang berlebihan itu akan membahayakan. Nah, jemaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian pada akhirnya ketamakan itu, rakus itu akan membinasakan. Disinggung memang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa perumpamaan ini kan kata Rasul, lau anna libni Adam, jika seorang anak Adam manusia kita itu ya wadian min zahabin, memiliki selembah emas, ya, kita mempunyai gunung emas tentu kan, ya, memang terhadap emas ataupun perhiasan ini lebih banyak menyukai adalah perempuan, ya, wanita, ibu-ibu gitu kan, ya. Dan emas itu kan sebagaimana yang kita ketahui dihitungnya berdasarkan eh, gram itu kan mahal.
Nah, ini punya emasnya selembah ataupun segunung gitu kan. Nah, makanya kita juga dipertontonkan bagaimana wilayah-wilayah sebagian wilayah di Indonesia yang dipandang itu banyak emasnya ya, di perut bumi kan dikeruk gitu kan. Ya, di sisi lain mungkin bisa kita juga mencermati ya, di sisi lain untuk pengembangan ekonomi, tapi di sisi lain mungkin juga ada keserakahan gitu kan. Nah, makanya digambarkan di dalam hadis ini gitu kan. Jika seorang anak Adam manusia kita itu memiliki selembah emas ataupun gunung emas, satu gunung emas, wadiyan min dhahabin, ahabba an yakuna lahu wadiyan. Ia tentu menginginkan memiliki dua lembah. Bahkan di hadis lain itu sampai terus bertambah tiga, sudah dapat tiga, ingin empat gitu kan. Terus berlanjut. Ya, yakunu lahu wadiyan. Tentu ia menginginkan memiliki dua lembah emas lagi. Nah, walan yamla'a illa turab, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, maksudnya tidak akan pernah merasa puas dengan tadi satu lembah emas begitu banyak, sudah punya satu ingin dua, ya sudah punya dua ingin tiga dan terus, ya tidak akan pernah merasa puas, ya illa turab, kecuali setelah mati, ya, kecuali tanah, maksudnya ya setelah mati itu kan. Jadi keinginan itu terus ya bertambah gitu kan, terhadap dunia itu ya. Wa yatuballahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Nah, ini kan ada keterkaitan bagaimana sifat rakus itu ya senantiasa ada kalau tidak dibimbing oleh kebenaran. Nah, maka ketika itu adalah sebuah kejelekan, ya, harus ingat kepada Allah, harus bertobat, harus kembali kepada Allah. Nah, jadi ini gambaran bahwa ketamakan itu membinasakan. Kemudian kebanyakan manusia memang tidak akan pernah merasa puas dengan harta itu. Nah, makanya kita bersyukur menjadi orang yang beriman, bagaimana kita dipandu di dalam ajaran agama kita ya, untuk mengelola harta, bukan cuma kita mendistribusikannya, tetapi bagaimana di dalam harta ini juga mengelola hati kita gitu kan. Ya, jadi harta di genggaman ya, tetapi bagaimana pengelolaan itu betul-betul sesuai dengan ketentuan gitu kan. Ya. Jadi hartanya digenggam saja, tidak dimasukin ke dalam hati kita, tidak, jangan sampai terganggu gitu kan. Ya, jangan sampai membinasakan dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran ya. Gambaran bahwa manusia itu ketika diberikan gunung emas satu, dia menginginkan yang kedua dan seterusnya. Dan itu tidak akan pernah merasa puas sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah, gambaran ini kan, sampai sampai meninggal gitu kan. Nah, maka hadis ini juga berisi celaan ya bagi mereka yang berlebih-lebihan di dalam mengumpulkan harta. Ya, dicela mereka yang berlebihan ya di dalam mengumpulkan harta dan tidak menunaikan hak-haknya dengan benar sesuai dengan ketentuan, serta berpaling pada dunia dengan sifat-sifatnya yang buruk. Ya, sifat dunia yang buruk itu adalah ketika punya dia kikir, kemudian ya, tamak dan rakus, ya, bahkan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkannya, ya, untuk mencapai tujuan dunia tersebut dan sebagainya.
Jadi ini merupakan celaan bagi siapapun yang ada di dalam dirinya sifat ketamakan yang itu akan membinasakan. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian ada penelitian memang ya bagaimana secara organ itu kan di dalam pemikiran ya, orang orang yang serakah itu memang cenderung tidak akan bahagia ya. Memang mungkin nanti secara materi dia mendapatkan apa yang dia inginkan ya, sesuai dengan keinginannya, tetapi tidak akan merasakan kebahagiaan ya. Dan ini kan terkait dengan rasa dan hati gitu kan. Nah, maka bagaimana kebahagiaan itu kan sesuatu yang kita inginkan dan dambakan. Ya, apalagi bagi seorang yang beriman, ya itu ada sukses dan bahagia. Ya, kita senantiasa diseru untuk itu. Al-falah, ya, hayya 'alal falah, malirah meraih kepada sukses dan bahagia. Nah, kita dengan melakukan kebaikan itu akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, karena mungkin ya ada orang yang sukses secara bergelimbangannya harta tetapi tidak bahagia ataupun sebaliknya dan kita menginginkan ya sukses dan bahagia maka itu semua berawal daripada hati dan juga kita menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, dalam penelitian ini disebutkan bahwa orang yang serakah itu memang memiliki bagian otak ya, bagian otak disebutnya korteks itu yang lebih aktif dibandingkan orang yang kurang serakah. Maka dengan kondisi ini, yaitu gambarannya yang warna ungu kan meluas gitu kan, membuat kemampuan seseorang meregulasi emosi negatif, ya, dan ini isyarat emosional dan sosial menjadi berkurang. Nah, ini maka orang yang meneliti hal ini adalah salah satu profesor di Cina gitu kan, Qiang Wang, sampai mengatakan orang yang serakah itu tidak sebahagia seperti yang dibayangkan. Ya, memang mereka bisa memiliki segalanya, tetapi jiwanya hampa, gitu kan. Ya, hidup mereka hanya sebatas mengumpulkan sebanyak mungkin apa yang diinginkan. Ya, tetapi tidak bisa menikmati apa yang telah diperoleh. Ya, maka nanti ada solutif, ada solusi-solusi di dalam ajaran agama kita bagaimana kita bisa merasa tenang dengan harta yang kita punyai gitu kan. Nah, jadi tidak selamanya memang banyaknya ataupun sesuai dengan yang diinginkan itu membuat membuat bahagia ya. Jadi bahasa lainnya mungkin bahagia itu tidak bisa dibeli dengan harta gitu kan. Ya, tetapi orang yang berkecukupan harta itu mungkin lebih mudah untuk bahagia walaupun tidak tidak semuanya gitu kan. Ya. Tapi hampir kebanyakan ya yang berkecukupan hampir mudah untuk bahagia. Tetapi harta bukan jaminan untuk bahagia. Ya, jadi hasil penelitian ini di antaranya orang yang serakah itu tadi. Orang yang serakah walaupun dia secara materi harta berkecukupan, ya, tetapi ada serakah karena tadi tidak merasa puas, maka tidak sebahagia orang-orang yang
dibayangkan itu kan. Nah, kemudian orang yang serakah juga cenderung memiliki kondisi psikologi negatif, ya, seperti apa? Stres, kelelahan, kecemasan, ya, keputusasaan. Maka kan kita senantiasa diajarkan untuk terhindar dari sifat ataupun perasaan-perasaan seperti itu, ya, cemas, gundah, gulana itu kan. Kemudian stres, ya, kita diajarkan oleh baginda Rasul senantiasa membaca doa meminta dari 8 perlindungan itu kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Nah, jadi orang yang serakah itu cenderung memiliki kondisi psikologi negatif. Ya, stres, kelelahan, kecemasan, putus asa, bahkan ya depresi. Ya, mereka lebih mudah memiliki perilaku yang menjerumuskan, ya, mungkin judi, menimbun gitu kan. Ya, menimbun itu kan merugikan selain diri sendiri ya banyak orang gitu kan. Ya, menimbun, bahkan mencuri, menipu dan hal-hal lain yang itu membahayakan dan merugikan banyak orang. Ya, dan keserakahan juga tentunya merusak nilai dan sistem sosial di tengah masyarakat. Ya, jadi dengan adanya serakah itu tidak terjadi keharmonisan di antara keluarga, di antara sahabat, teman, ya, masyarakat, tetangga itu kan. Ya, karena kekuatan sosial itu kan ya dibentuk berawal dari kondisi hati itu kan. Nah, itulah terkait dengan bagaimana keserakahan membuat orang yang mempunyai sifat itu dia tidak bahagia gitu. Nah, kemudian ada ciri orang-orang yang rakus gitu kan. Ya, ya, ciri orang-orang yang rakus itu dia tidak pernah puas, ya. Dia tidak pernah puas dan selalu merasa kurang dan ingin lebih dari yang memiliki. Ya, maka ketika di dalam diri kita, ya, ini kan yang bisa merasakan dan kemudian memang ada kalanya ciri-ciri ini terlihat di dalam kehidupan nyata. Nah, dan yang lebih bisa merasakannya adalah pribadi kita masing-masing. Ketika kita tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang, dan ingin lebih dari apa yang dimiliki. Di sisi lain memang itu hal yang wajar. Tetapi ketika apa? Ketika itu berlebihan, nah ini ciri orang-orang yang rakus katanya. Kemudian bisa jadi mengorbankan prinsip. Ya, mengorbankan prinsip sampai menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan keinginan tersebut. Nah, padahal di dalam agama kita semuanya ada ketentuannya. Harta yang didapatkan itu kan harus sesuai dengan ketentuan, ya. Ketika berbicara tentang rezeki itu kan harta di dalam Al-Qur'an disinggung yang pertama adalah halalan thayyibah itu kan, ya, halalan thayyibah. Nah, ini kan prinsip di dalam kita mendapatkan harta. Kemudian ciri orang yang rakus itu juga kurang bersyukur, ya. Maka nanti untuk mengikis ini berarti harus ada rasa syukur. Orang yang kurang bersyukur tidak berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah. Ya, rumusnya di dalam Al-Qur'an kan harus bersyukur. Bersyukur itu ditambah. Kalau mengingkari ya bukan dikurangi lagi, bahkan diazab, na'udzubillah. Ya, kemudian ciri orang yang rakus yang selanjutnya adalah kecemburuan, ya. Selalu iri hati terhadap apa yang dimiliki orang lain, ya. Kalau bahasa Sundana panasan gitu kan. Ya, jadi tetangganya yang eh, beli AC, dia yang kepanasan. Ya, jadi memang kehidupan ini, hidup kita di dunia,
memang membutuhkan dunia, tetapi bagaimana ya mengelola kondisi hati kita supaya senantiasa adem dan tentram gitu kan. Nah, ketika ada ciri-ciri ini di dalam diri siapapun, nah memang kita harus berhati-hati, ini bagian ciri-ciri orang-orang yang rakus, dan kita tentunya berlindung kepada Allah dari ciri-ciri orang yang rakus seperti ini. Nah, maka pada akhirnya di dalam ajaran agama kita, bagaimana tadi memang manusia ya cenderung seperti itu, ya. Baginda Rasul sudah menggambarkan ketika kita dibimbing oleh aturan, ya, kita senantiasa bersama Al-Quran ya sebagai panduan, ya, maka ada solusi untuk mengatasi keserakahan dan ketamakan, ya. Di antaranya adalah kita senantiasa meningkatkan keimanan, memperbanyak ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Ya, maka kita saling mengingatkan hal ini, berdiskusi di dalam kebaikan-kebaikan itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Ya, saling mengingatkan, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu itu harapannya adalah senantiasa saling mengingatkan supaya meningkatkan keimanan dan kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik, terutama sifat ataupun hati kolbu yang tidak sehat, meningkatkan keimanan, memperbanyak ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kemudian juga senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Ya, bagaimana caranya bersyukur? Ya, setiap kita bisa menikmati pemberian Allah dan kemudian juga bisa bersyukur supaya kita merasakan kebahagiaan, ya. Ketika ingin menikmati ataupun bersyukur atas nikmat sehat ini, ya, karena memang Rasul menyampaikan ada dua hal yang memang banyak dilupakan oleh manusia. Eh, Nikmatani maghbubun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ada dua hal yang kebanyakan manusia lupa. Ya, apa itu? As-sihat wal farag. Kesehatan dan waktu luang itu kan. Nah, maka ketika kita ingin merasakan bagaimana anugerah pemberian Allah terhadap nikmat sehat ini, kita bisa melihat saudara-saudara kita yang kali-kali, yang mungkin sesekali perlu kita jalan-jalan, ya, bukan saja ke tempat pembelanjaan, ya, bukan saja ke mall, supermarket, tetapi perlu sesekali jalan-jalan menengok saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit. Ya, mungkin kalau di rumah merasa yang paling sakit ataupun yang paling menderita sendirian gitu kan. Tapi kalau sudah ke rumah sakit ternyata banyak juga yang sakit. Itu bisa eh, menambah kita untuk selalu bersyukur itu kan. Begitupun nikmat yang lainnya. Nikmat sehat, pemikiran itu kan, bisa berkunjung juga mungkin ke rumah sakit jiwa gitu kan. Ya, supaya kita merasakan berbagai itu. Makanya rumusnya adalah di dalam syukur ini adalah ungzuru ila man huwa asfala minkum. Ya, lihatlah kepada mereka yang lebih rendah, ya, dibandingkan dengan kehidupan kita secara materi. Maka kita akan bersyukur. Itu adalah akan menambah rasa syukur kita. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kehidupan ini begitu eh, banyak dan besar untuk kita syukuri. Kemudian sederhana, ataupun kalau bahasa agamanya adalah qanaah, ya, merasa cukup. Nah, ini nanti ada kesederhanaan, ya, nyambung kepada yang eh, keempat gitu kan, qanaah dan sederhana. Ini satu kesatuan yang saling keterkaitan. Yang sederhana menghindari gaya hidup mewah dan berlebihan, ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan saja, ya. Kita cukup alat komunikasi ini dengan satu handphone, ya, cukup satu saja, ya. Tidak usah dua sampai tiga itu kan. Nah, ini menghindari hidup mewah. Karena memang nanti di dalam Al-Qur'an itu disinggung, ya, di dalam surat Al-Waqiah gitu kan, ada tiga golongan kan. Ada golongan
kanan, ada golongan kiri dan orang-orang yang terdahulu itu kan masuk surga itu kan. Nah, di antara golongan ciri orang-orang yang golongan kiri itu yang wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samuim wa hamim, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka yang nauzubillah menyala-nyala kemudian sampai membuat mendidihkan otak gitu kata. Ya fi samumim wa hamim wa dhillim yahmum, kemudian berada dalam kayak asap yang begitu pekat dan tidak nyaman. Nah, ada ayat yang berkaitan innahum kanu qabla zalika mutsrafin, itu ada salah satu ciri orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu, golongan kiri itu adalah mereka dulu hidupnya bermewah-mewahan. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ya, berfoya-foya itu kan. Ya, maka supaya tidak serakah ini adalah kita berupaya untuk hidup sederhana. Ya, menghindari gaya hidup mewah dan berlebihan. Ya, setiap kita saya kira bisa mengukur itu kan. Ya, baik itu mungkin alat komunikasi, baik kendaraan, baik makanan, ya, sesuai Pakaian. dengan pakaian juga sama dan disesuaikan dengan kebutuhan. Bukan berarti apa ya? Ya, kalau memang kebutuhannya untuk secara efisiensi waktu harus naik eh, pesawat kendaraan yang harus cepat ya digunakan. Tetapi ya saya kira setiap kita bisa mengukur gitu kan bagaimana kebutuhan itu pakaian dan begitu pun itu juga pasangan hidup gitu kan. Ya, kalau cukup apa satu udah ya. Jadi ya memang semuanya memang berkaitan dengan prinsip dan itu keserakahan. Ya juga meningkatkan kepedulian sosial, membantu sesama, bersedekah, berinfak. Itu untuk mengikis ataupun meruntuhkan keserakahan itu kan, meningkatkan kepedulian sosial kepada saudara-saudara kita. Ya, Mhm. juga terakhir ya tadi berkaitan dengan sederhana juga qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan yang dimiliki. Karena ini berkaitan dengan kekayaan ya. Ada dalam salah satu keterangan itu bahwa orang yang kaya itu ya dia yang merasa cukup itu kan. Ya. Ini terakhir mungkin kita bisa menelaah bagaimana pasangan-pasangan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Najm Mhm. ya. Bahwa wa annahu huwa adhaka wa abka. Lawan daripada tertawa itu adalah menangis. Ya. Kemudian kematian itu hidup itu adalah kematian. Kemudian laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ada halaqah zaini zakar wal unsa, itu kan laki-laki dengan perempuan pasangannya. Nah, kemudian eh, kekayaan ya wa annahu huwa aghna wa aqna. Ya, kekayaan itu bukan kemiskinan lawannya, tetapi akna, kecukupan. Ya, jadi orang Mhm. yang kaya itu orang yang merasa cukup. Jadi sebaliknya berarti orang yang miskin itu adalah orang yang merasa tidak cukup. Ya, ini kan masih nyambung juga dengan keserakahan, merasa tidak puas itu kan. Ya, jadi orang yang miskin itu sebenarnya dia yang merasa tidak cukup dan orang kaya adalah orang yang merasa cukup itu kan. Nah, ini berkaitan dengan sifat qanaah. Jadi merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ya, maka ini Imam Ali radhiyallahu anhu eh, memasukkan ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah yang pertama kan ada empat cirinya. Yang pertama adalah al-khaufu bil jalil, senantiasa dekat kepada Allah dan merasa takut kepada Allah. Akhirnya dekat kepada Allah. Kemudian ada al-qanaatu bil qalil. Dia merasa cukup dengan yang Allah berikan itu kan. Nah, ini jadi untuk mengikis untuk meruntuhkan sifat keserakahan itu adalah kita merasa cukup dengan yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ya, baik, pada akhirnya kita simpulkan sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, keserakahan dan ketamakan itu penyakit hati ya, yang sangat berbahaya dan dikecam, eh, membawa dampak yang buruk bagi individu ataupun masyarakat. Kemudian Islam tentunya mengajarkan kita hidup sederhana. Ya, sederhana, bersyukur atas nikmat yang ada dan berbagi dengan sesama. Ya, jadi berbagi itu kan bagian daripada bersyukur itu kan. Ya, tadi karena orang yang tidak berbagi itu berarti dia ada eh, tamak, merasa tidak cukup, merasa kurang, akhirnya enggan berbagi. Ya, dengan meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial.
kita dapat mengatasi sifat rakus, tamak gitu kan. Menjalankan kehidupan yang lebih baik, bermakna, dan bermanfaat bagi diri dan juga orang lain. Maka menghindari keserakahan dan ketamakan bukan hanya tentang mengendalikan keinginan dunia sebenarnya, tetapi bagaimana kita juga tentang memperkuat hubungan kita dengan pemilik dunia itu, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan saja mengendalikan keinginan dunia, tetapi kita senantiasa terhubung dekat dengan pemilik dunia, termasuk ya pemilik kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang disampaikan sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekian dan demikian. Kalau ada yang perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama. Sementara kami tutup dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Mbak Berta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Masya Allah Ustadz, pengingatnya kita sudah yang sudah disampaikan dengan oleh Ustadz dengan ciri-cirinya, akibatnya, segala macamnya, itu sebenarnya sudah detail sangat ya Ustadz ya, yang dari Al-Quran itu kita sudah, kalau kita pandai mengilhami, kita pandai juga mengambil hikmah dari kejadian-kejadian di sekitar kita, akibat dari keserakahan, dari ketamakan tuh sebenarnya ini sudah jelas ya Ustadz ya, ya. Tapi ya itu tadi namanya manusia, mungkin hatinya bukan hati yang dikendalikan oleh yang benar-benar hati yang kolbu yang salim ya Ustadz ya. Jadinya banyak penyusup-penyusup yang mengorek-ngorek hati kita. Baiklah Ustadz, mungkin Ustadz beristirahat sejenak sambil mendengarkan hiburan pantun yang akan lewat Ustadz. Aduh, taruh di mana saya pantun ini sebentar ya Ustadz ya. Silakan teman-teman yang akan bertanya, silakan raise hand dan atau menuliskan di kolom chat ya, nanti akan kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas jembatan kaki melangkah, memikul kayu sangatlah berat. Jadi orang janganlah serakah, tiada selamat dunia akhirat. Kumpul keluarga di akhir pekan, bermain kucing yang banyak tingkah. Kalau hidup penuh ketamakan, tentu hidupnya tak akan berkah. Anak perawan diguna-guna, tenung laknat karena cinta. Ketamakan tiadalah berguna, dunia akhirat terlunta-lunta. Tinggi batang pohon cemara, ditiup angin patahkan dahan. Suka halalkan segala cara, orang serakah tak tiada takut Tuhan. Bunga mawar, bunga berduri, tertusuk duri sakit berhari-hari. Ada dinasti yang tak tahu diri, negara dibuat milik sendiri. Keraja empat naik perahu. Janganlah lupa berdoa dulu. Maukah kau ku beritahu, ada laut di pagar yang tak tahu malu. Terbang rendah si burung nuri, masuk perangkap di dalam wadah. Serakah sungguh memakan diri, rugi mendapat, sesal tak sudah. Bekerja keras untuk dapat upah, agar keluarga tak hidup susah. Dua pilihan mencari nafkah, cara yang berkah atau cara serakah. Meniti jembatan dengan hati-hati, jembatan kokoh kayu meranti. Bertanya kapan ketamakan berhenti, jawabnya setelah binasa mati. Pagi bahagia ke bandar udara, naik pesawat pergi ke Mekah. Dengarlah nasihat wahai saudara, dalam hidup janganlah serakah. Kepada negara berjanji berbakti, jadikan anak gubernur bupati. Jadikan Allah penjaga terbaik hati, kolbu yang bersih, surga pun menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pantun yang berkaitan dengan tema ini, Ustadz. Ustadz, ada pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar, di kolom chat ya. Ini dari Teh Dewi dan Uni Dewi, Ustadz. Keduanya saling berkaitan, Ustadz. Terkadang kita tergoda untuk konsumtif atau bergaya hidup mewah sebagai bentuk balas dendam dari kekurangan masa lalu. Aduh, ini saya banget ini Ustadz. Bagaimana seharusnya kita memandang masa lalu kita yang pernah susah atau miskin tanpa harus menjadi overkonsumtif saat kondisi keuangan kita membaik? Ini berkenaan dengan pertanyaan dengan ini ya Mbak Dewi ya, apakah Islam tidak menganjurkan koleksi baju atau barang?
Gitu Ustadz. Mungkin dulu susah ya Ustadz ya. Ini saya berkaca pada diri saya sendiri Ustadz. Ketika dulu harus mau beli buku aja, kita harus ini Ustadz bersihin rumah, bantu-bantu gitu. Sekarang ada itu kayak buku nggak dibaca Ustadz. Dibeli nggak dibaca Ustadz. Makasih Ustadz. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya berkaitan dengan bagaimana kita mensikapi gaya hidup ya. Jadi di dalam prinsip ekonomi saja kan itu ada konsumtif, ada produktif gitu kan. Nah, jadi eh, gaya hidup konsumtif ini memang saya kira banyak juga dipengaruhi oleh iklan gitu kan. Nah, jadi iklan sekarang kan ya begitu menggoda dan menggiurkan ya. Jadi setiap saat ya ada di depan mata dan di genggaman gitu kan. Ya, iklan semua gitu kan. Ya. Jadi bagaimana kita mengendalikan itu semua ya. Jadi berawal memang dari tadi dari yang namanya dendam gitu kan kepada diri sendiri juga kan tidak baik gitu kan. Ya. Ya memang kita harus bisa juga mengapresiasi diri gitu kan. Ya, itu sama halnya Umar bin Khattab juga pernah menyampaikan. Ya, ini harus harus berbanding antara memberikan apresiasi terhadap diri dan juga menghukum diri. Ya, mungkin saya kira ada cerita tentang bagaimana ada seorang sahabat, kalau tidak salah itu Umar bin Khattab gitu. Ya, itu yang ketinggalan sholat berjamaah asar. Hmm. Ya, ternyata setelah dirunut apa penyebabnya yang menyebabkan dia tertinggal berjamaah sholat asar, ya, tertinggal daripada kebaikan, gitu kan? Itu adalah sebelum asar kan keliling itu katanya keliling kebun miliknya, ya. Saking asiknya ternyata ketinggalan sholat asar, ya. Akhirnya untuk menjaga dia dan ini bagian daripada tobat kepada Allah gitu kan. Ya, jadi yang membuat dia ketinggalan berjamaah sholat asar itu adalah kebunnya, kebun punya dia, dan karena ini dia memandang menjauhkan dia daripada Allah gitu kan. Akhirnya kebun itu di apa? Diberikan, diinfakkan, disedekahkan semuanya. Yang membuat itu kan sesuatu apa ya? Kita memanage kepada diri di sisi lain memberikan apresiasi, tetapi di sisi lain juga dalam tanda kutip menghukum gitu kan supaya lebih baik. Ya, jadi memang terkait dengan memberikan apresiasi bagi diri, ya itu ya boleh, tapi sewajarnya, ya sewajarnya. Saya kira setiap kita bisa mengukur kemampuan dan kebutuhan terhadap diri kita. Ya, simpelnya mungkin ya tadi harus dibedakan antara eh, kemauan dengan kebutuhan dan juga kemampuan. Kan? Itu tiga hal yang saling keterkaitan. Ya, karena kalau orang punya kemauan, ya, tetapi tidak tidak mampu dan kemudian juga terlalu banyak maunya, ya bisa jadi dia akan sampai menghutang gitu kan. Ya, begitupun sebaliknya, ketika banyak ya untuk menunjang kebutuhan dia, tetapi memang ada sifat ataupun rasa tidak banyak memperhitungkan, ya yang penting beli ataupun makan, ya. Jadi memang ketika kita diajarkan memang di dalam ajaran agama kita ini, ya dengan sifat-sifat eh, ada sifat rakus, ada sifat qanaah gitu kan. Ya, di sisi lain bagaimana keseharian kita? Maksudnya contohnya ketika kita akan memasukkan makanan ke dalam tubuh kita itu kan. Ya kan di sisi lain makanya kita memuji Allah kan, bersyukur karena memang Allah memberikan
memberikan nikmat itu. Kemudian kita baca bismillah. Dan itu akumulasi menyeluruhnya adalah ketika kita akan makan, bismillah, alhamdulillah, bersyukur gitu kan. Makanya ketika selesai kan itu yang diucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makan, minum, kemudian wa ja'alana minal muslimin. Ya, orang yang berserah itu, ya dia senantiasa ingat kepada Allah. Ya, mungkin eh, kita mengajarkan kepada anak-anak ketika apa? Ketika makan itu kan ada kalanya mungkin anak-anak lupa bahwa belum dihabiskan, ya, belum dihabiskan ataupun masih tersisa. Kalau kata orang Sunda itu remeh namanya ya, Mbak Berta. Remeh itu jadi nasi yang tersisa itu tidak dihabiskan. Kita ingatkan, itu kasihan. Ya, satu nasi tidak dimakan menangis. Atau kita ingat saudara-saudara kita di Gaza gitu kan, sulit untuk mendapatkan makan. Jadi memang eh, dari rasa ketika makan saja gitu kan, semua rasa dikumpulkan di dalam kita, ya bukan cuma kenyang sebenarnya gitu kan. Nah itu nanti ada kita akan memberikan sesuatu yang begitu pas, racikan yang pas bagi diri kita. Ya, mungkin kalau bahasa kerennya apa? Proporsional gitu kan. Entah itu makanan, entah itu pakaian, entah itu tempat tinggal gitu kan. Jadi ya sesuai dengan yang kita butuhkan dan sesuai dengan kemampuan kita, dan juga ya kita memang agak agak itu ya belum terbiasa mungkin ketika mau makan saja. Di sisi lain memang alhamdulillah bersyukur, tetapi tidak ingat kemana-mana ya. Tidak mungkin ada yang tidak ingat saudaranya belum makan gitu kan. Ya makanya di dalam Islam ini eh, ada keterangan tidak sempurna iman seseorang ketika dia bersama keluarganya itu kenyang, ya, sementara tetangganya itu jai, kelaparan, gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita dibentuk memang dari sifat berbagai hal yang baik dengan yang buruk, dan adanya pembahasan seperti ini kan sifat bakhil ataupun keserakahan itu supaya mendekatkan diri kita kepada sifat yang bagus gitu kan. Ya, jadi adanya sifat-sifat yang jelek itu, ya, mungkin ya tadi kalau ada serakah, ya supaya kita bisa sebaliknya, karena ada orang-orang yang bisa melakukan sifat-sifat baik, ya, karena memang berawal karena dia mungkin pernah merasakan sifat yang tidak baik. Nah, saya kira ketika apa? Ketika dulu ya pernah merasakan hal yang kurang kecukupan ataupun serba keterbatasan dan sekarang ada, itulah menjadi motivasi untuk itu, untuk supaya kita mengingat, bukan sebaliknya, bukan dendam ya. Dendam, kalau dendam kan memang dendam apapun memang tidak baik gitu kan. Nah, ketika apa? Ketika merasakan dulu berkekurangan, kemudian sekarang berkecukupan, ya justru itu sebagai modal. Oh iya, dulu saya berkekurangan. Dan sekarang berkecukupan, alhamdulillah. Dan kemudian merasakan ada orang-orang yang sekarang juga mungkin berkekurangan seperti saya dulu merasakan. Ya justru itu saya kira sebagai modal supaya senantiasa bersyukur dan bagaimana memperlakukan eh, harta materi yang kita miliki. Demikian Mbak Meta yang bisa ditanggapi. Nah, Mungkin yang lain iya, bisa ya sharing iya, silakan. Ustadz. Ya, ini juga masih ada kaitannya dengan pertanyaan dari Mbak Dini ini, Ustadz. Dulu kajian seorang ustadzah dan juga ustadz terkenal berkata, wanita memang senang tampil indah dan menarik, senang belanja juga. Katanya yang tidak boleh itu adalah membuatnya mubazir. Jika membeli harus digunakan, jangan dianggurkan. Karena itu akan dihisap. Bagaimana mengenai hal ini, Ustadz? Ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan tadi ya, Ustadz ya. Hisap terhadap barang-barang yang kita beli, yang kita konsumsi gitu, Ustadz. Kalau dianggurkan. Iya, memang terkait dengan harta ini, ya itu kan kepemilikan, ya. Walaupun kita pernah bahasnya adalah semuanya adalah hak guna pakai, gitu kan. Nah, Hmm. kepemilikan itu yang kita miliki, itu kan, memang terkait dengan harta ini kan ditanyanya memang depan belakang.
dari mana dan untuk apa, gitu kan. Ya, jadi di dalam sebuah hadis itu disebutkan la tazulu qadamu 'abdin hatta yus'al an arba'i sholin. Nanti di akhirat itu tidak akan bisa melangkah sebelum kita ditanya empat hal. Ya, umurnya untuk apa? An umrihi fima afna. Kemudian masa muda ini ada perhatian khusus. Wa an syababihi fima abla. Kemudian wa an ilmuhu madza amala fi. Kita mempunyai pengetahuan juga pemahaman juga nanti akan ditanya ngapain saja gitu kan ya kemudian eh, waan malihi dari kepemilikan itu hartanya ya min aina wa fima iktasaba dari mana dan untuk apa ya memang ketika membeli pakaian mungkin membeli tas ya ini uang punya saya tetapi untuk apa gitu kan makanya gambarannya terkait dengan hisab itu ketika ada keterangan orang-orang yang berkekurangan itu nanti di akhirat itu lebih cepat hisabnya orang-orang miskin itu. Ya, karena memang tidak ada yang dihisab karena tidak punya gitu kan. Nah, menggambarkannya saya kira terkait dengan kepemilikan ini ya yang dimiliki ya memang tadi harus betul-betul dan ini ada kalanya kita kurang terkontrol ya apalagi tadi karena mungkin ada kemudian juga terpengaruh dengan iklan ya uang ada beli itu gitu kan akhirnya bisa jadi ini belum kepakai sudah ada lagi model baru kepincut lagi beli lagi gitu kan nah itu yang memang ini eh, pengaruh iklan ini luar biasa memang ya dalam berbagai hal kan mungkin kalau pakaian ataupun alat komunikasi kendaraan itu kan selalu bermunculan ya setiap minggu atau bahkan ada yang setiap hari ya yang baru-baru makanya kita kepincut itu kan ya apalagi sekarang kan iklan itu tadi ya di depan mata dan di genggaman ya terkait dengan hisab ini adalah gambarannya saya kira lebih mudah teteh-teteh ibu-ibu yang senantiasa eh, berjalan-jalan gitu kan ya apalagi yang ke luar negeri gitu kan ya untuk perjalanan itu kan apalagi perjalanan jauh ya lintas negara gitu kan ya memerlukan persiapan semuanya ya kan persiapan ongkos itu kan persiapan bekal juga sama ataupun juga membawa oleh-oleh untuk keluarga gitu kan nah gambaran hisab itu ya memang ketika di akhirat itu lebih lebih mudah hisabnya orang-orang yang tidak punya karena memang tidak ada yang dihisab. Ya, gambarnya adalah ketika kita ya akan pergi ke negara lain ya dengan membawa eh, yang kita punya ya biasanya kan bawa perlengkapan ataupun bawa bekal ataupun ya bawa untuk ganti gitu kan. Di koper itu kan bawa makanan mungkin bawa bawa pakaian ya. Itu kan juga kalau naik pesawat kan maskapai penerbangan juga ada ketentuannya. Berapa yang boleh ditenteng, berapa yang harus dimasukkan ke bagasi. Nah, begitupun ketika di eh, bandara gitu kan. Kan dicek betul gitu kan. Ini bawaannya apa gitu kan. Nah, kemudian nah dipastikan orang-orang yang bawaannya banyak itu lebih banyak pemeriksaannya, lebih lama gitu kan. Nah, begitupun nanti di akhirat memang. Ya kalau kita ke sana ingatannya memang di sisi lain mungkin seneng ya banyak bawaan, banyak oleh-oleh, tapi banyak juga pemeriksaannya gitu kan. Ya, sampai di pintu ini tersendat apalagi kalau membawa sesuatu yang dilarang gitu kan. Langsung langsung di apa di jabel bahwa itu kan. Jadi terkait dengan hisab ini memang gambaran di dunia bagaimana eh, kita ketika akan bepergian, ketika banyak barang bawaannya lebih banyak, ya barang bawaannya lebih banyak juga pemeriksaannya, ya. Nanti yang memeriksanya kan di Checkpointnya akhir, lebih lama. ya checkpointnya lebih lama gitu kan. Nanti yang meriksanya malaikat yang tidak bisa disuap malaikat itu. Masih, kalau di dunia mungkin masih mendingan gitu kan. Ya mungkin ada kenalan ya ataupun Orang walaupun pakai dalam orang dalam walaupun juga ada alat yang begitu apa canggih. canggih gitu kan ya, tapi alat juga akan dikendalikan sama manusia ya tetapi nanti di akhirat memang malaikat tidak bisa disuap tidak bisa kita tidak ada yang kenal dengan malaikat gitu kan ya, Ya, jadi
mungkin ke sana terkait dengan hisab itu. Maka betul-betul apa yang kita beli, apa yang kita miliki itu diperhitungkan matang-matang. Nah, biasanya kalau ibu-ibu ya yang sudah berkeluarga itu lebih cenderung matang pemikirannya, karena mungkin ada anak-anak, juga ada suami itu kan, ya berbeda biasanya dengan ketika Mhm. masih sendirian, gitu kan. Makanya ini salah satu apa kita bersyukurnya sudah berkeluarga itu ada pengontrol. Salah satunya ya Mhm. menginginkan keinginan-keinginan itu gitu kan. Makanya saling mengingatkan gitu kan. Ya. Demikian Ya, mungkin. ibu. Eh, Ya, ibu-ibu lebih mateng Ustadz. Kalau dulu sukanya biru biru muda, sekarang biru mateng, hijau mateng gitu Ustadz. Gak cukup beli satu rok Ustadz. Ini kira-kira bagus nih kalau pakai yang biru dibeli juga, yang hijau dibeli juga gitu Ustadz. Ya Ustadz, makasih Ustadz. Ini Ustadz ada pertanyaan lagi Ustadz tentang pemerintahan Ustadz ya. Kita kan tidak tahu sebagai pemilih ini Ustadz. Sebagai pemilih kita memilih yang terbaik dari yang baik. Di tengah perjalanan pemerintahan tiba-tiba ada seperti konspirasi, ada konspirasi-konspirasi lain tentang pembangunan dan lain kebijakan dan lain sebagainya gitu. Yang mengarah ke arah keserakahan dan ketamakan itu Ustadz. Kalau itu bagaimana Ustadz? Apakah pemilihnya ini kena hisap juga nanti Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Ya, berkait dengan pemilih, ya, memilih kepemimpinan ini adalah kalau kita lihat dari berbagai keterangan, ya ini kan termasuk kepada hal prinsip sebenarnya itu kan. Ya, bahkan dulu kan eh, keterangannya ataupun ketentuannya kalau bagi kita orang Islam ini adalah dulu yang pernah ramai itu kan Al-Maidah 51 itu kan. Ya itu kan terkait dengan prinsip kita memilih pemimpin itu ya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan ya. Di antaranya adalah secara keyakinannya dia orang seorang muslim itu kan. Nah, kemudian juga orang yang adil ya mempunyai kapabilitas itu kan di bidangnya. Ya, karena memang dia akan memimpin banyak orang. Nah, terkait dengan hal ini, ya, kita itu akan dihisab, akan ditanya nanti berkaitan dengan eh, kita memilih siapa, gitu kan? Ya, kita memilih siapa? Eh, karena memang terkait dengan memilih ini, apalagi ya di Indonesia itu kan sistemnya sistem demokrasi, gitu kan? Hmm. Ya, jadi Ada koalisi. ada koalisi, kemudian siapa yang banyak dia yang menang, gitu kan? Hmm. Ya, jadi sebenarnya secara prinsip itu yang menang belum tentu benar dan orang yang benar belum tentu menang. Hmm. Yang mana yang kita dahulukan? Yang benar dulu. Ya, mungkin saya kira eh, dari berbagai hal gitu kan, kita sudah memilih kemarin. Saya kira ada yang kita sesuai dengan ketentuan, kemudian kita musyawarahkan itu ini memilih ini yang benar, yang mendekati kepada ketentuan-ketentuan. Ternyata kan ibaratnya kalah kan, tidak menang. Ya, jadi nanti pertanggungjawaban kita adalah kalau memilih itu ya kita sampai benar gitu kan. Dalam artian kita memilih sesuai dengan kebenaran kita karena ya bisa jadi ya sama yang kita rasakan saya kira ya yang saya pilih pun ya di beberapa daerah yang saya anggap itu adalah sesuai dengan mendekati gitu kan atau taruhlah ya mendekati kebenaran kan tidak menang semuanya gitu kan ya makanya di sini yang benar belum tentu menang yang menang belum tentu benar gitu kan nah yang kita dahulukan adalah kebenaran ya adalah kebenaran maka ketika kemarin memilih sesuai dengan ijtihad ini yang benar ya udah kita sudah di sanalah yang kita pertanggungjawabkan itu kan. Ternyata sekarang ada koalisi yang tidak benar ataupun tadi yang menang dengan yang kalah ada koalisi gitu kan. Kemudian ya terjadilah
eh, pemufakatan jahatnya. Ini kan judulnya tadinya ada pemufakatan jahat ya, Teh, gitu kan. Jadi kan menyeramkan sekali kan. Nah, jadi ketika ada pemufakatan jahat itu kan antara orang-orang yang menang gitu kan, walaupun tidak benar. Nah, ini yang menjadi masalah gitu kan. Nah, ketika berkaitan dengan prinsip kita memilih, ya, yang penting kita sudah memilih sesuai dengan itu dan hasilnya ya ini kan terus, makanya hidup ini kan perjuangan. Ini yang perlu kita diperjuangkan kembali gitu kan. Ya, bahwa setelah setelah memilih itu kan setelah menang juga ya bukan awal kemenangan tetapi awal perjuangan sebenarnya gitu kan. Ya, yang benar juga nanti terus harus dikawal ya, apalagi yang tidak benar gitu kan, yang Tidak benar. menangnya gitu kan ya. Jadi karena memang ini kenapa termasuk kepada yang prinsip ya, karena pemimpin itu ya berdampak ya, berdampak. Jadi keputusan dia ya, satu tanda tangan kan berdampak, kalau presiden Indonesia kan berdampak bagi seluruhnya. Nah, makanya Mhm. harus perhitungkan matang-matang. Kemudian eh, ya kita terus berjuang ya, berjuang sesuai dengan ranahnya masing-masing itu kan. Ya terus menyiarkan kebenaran. Dan di sisi lain sebenarnya ketika ada kemaksiatan, kesalahan itu, ya ini adalah peluang bagi perjuangan gitu kan. Ya kalau Mhm. tidak ada ya sama di sisi lain kita memang seperti saudara-saudara kita di Palestina gitu kan. Ya, kita menginginkan memang mereka merdeka aman. Tetapi di sisi lain ini apa ya, teruji orang-orang yang betul-betul berjuang itu kan. Orang-orang yang betul-betul memberikan perhatian khusus gitu kan. Ya, sampai-sampai ada keterangan itu kan malam ya tam bi amril muslimin falisa minhum. Siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin bukan bagian dari mereka. Ya, kita pun yang jauh berarti ini kan terkait dengan ya kalau punya rasa ataupun sekarang berbondong-bondong untuk apa tuh membuka blokade gitu Iya. kan. Itu kan Benar. berawal dari itu kan, dari apa ya, rasa itu kan. Ya, kalau Mhm. kita kan punya doa, punya itu. Ya, itu berawal dari rasa kita itu kan. Ya, dari keimanan itu kan. Ya, minimal ya setidaknya walaupun saudara kita berjauh gitu kan. Ketika kita berdoa mungkin ketika ada rasa kan sampai mencucurkan air Mhm. mata khusyuk gitu kan. Jadi memang semuanya terkait dengan rasa, berawal dari keimanan dan kolbu Ya, itu kan. Ya, ya, Ustaz. jadi itu ya. Baik, Mbak Iya, Berta. benar. Jadi seperti yang namanya mengawal suara bukan berarti suara kita yang dihitung. Ketika suara kita sudah dihitung, sudah nampak siapa yang kalah, siapa yang menang, itu suara kita tetap harus dikawal ke tingkat kebijakan-kebijakan. Apakah ada Iya, unsur-unsur yang merugikan rakyat dan negara gitu ya Ustadz ya. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Ustadz ini harusnya sering-sering ke gedung diundang ini Ustadz oleh kemana? pemangku kebijakan ini Ustadz. Jadi reminder ini Ustadz. Kajian-kajian dengan tema seperti ini. Silahkan Uni Idar bertanya langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tafadhali. wabarakatuh, Ustadz dan Salam. pemirsa semuanya. Ya, silakan. Begini Ustadz, ya mungkin saya salah satu dari yang terlambat memperkuat apa syariah begitu Ustadz. Sehingga waktu masih muda misalnya kita banyak menumpuk pakaian yang sekarang karena sudah sadar begitu tidak terpakai lagi. Bagaimana sebaiknya? Apakah itu boleh kita jual atau kita kasihkan ke orang non-Muslim atau dibuang? Bagaimana solusi yang sebaiknya, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Idar. Ya, alhamdulillah kita bersyukur ya, mudah-mudahan majelis ini adalah majelis kebaikan, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan kita senantiasa tertaut juga dalam kebaikan. Nah, terkait dengan hal ini ya, bahwa memang seseorang itu dilihat nanti akhirnya, ya kan? Ya, eh, bahwa ada yang namanya akhir yang baik. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah, ya, untuk meminta husnul khotimah, akhir yang baik. Ya, semua kita punya masa lalu, ya, semua kita punya masa lalu, tetapi yang kita
miliki adalah sekarang dan nanti ada akhir yang baik ataupun husnul khotimah. Nah, semua kita bersyukur, alhamdulillah berada dalam kebaikan. Kemudian untuk masa lalu, setiap kita mungkin ada yang itu dianggap tidak baik, itu bukan waktunya untuk kita sesali karena tidak ada manfaatnya. Yang terbaik itu adalah bagaimana kita menggunakan ini menjadi kebaikan. Nah, ketika masa lalu ada hal-hal yang dipunyai, berarti bagaimana sekarang itu digunakan di dalam kebaikan dan memberikan manfaat dampak untuk masa depan tadi husnul khotimah. Nah, jadi ketika punya apapun ya masa lalu kemudian tadi seperti pakaian sudah tidak terpakai, makanya kan ada juga ketika bencana itu ada menerima kalau di Indonesia pakaian yang layak pakai. Nah, Donasi. jadi itu didonasikan. Jadi saya kira bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimanfaatkan. Kalau Tapi dia memang bukan pakaian syariah, Ustadz. Ya, misalnya ya tidak memenuhi syarat sebagai pakaian muslim begitu, Ustadz. Oh, mungkin ada yang baju lengan pendek atau gitu ya. Ya, ya ada gitu. Itu Ustadz. Ya. Karena Ya waktu sih, kadang itu saya berpikiran begitu juga. Itu mau menyedekahkan dulu kan tidak berjilbab kan. Jadi punya baju-baju yang ini yang bukan ya, baju muslimah itu bagaimana gitu. ya walaupun tidak terlalu Ini menyolok gitu, tapi ya tidak ya, memenuhi syarat muslimah gitu. ini Pakaian. Bukannya Ustadz terputus manfaatnya ya? yang dilihat ya Mbak Berta. Kalau bajunya ada yang Iya. bisa pakai, bermanfaat daripada dibuang, gimana ya? Ini Ustadz Ya, terputus kayaknya Mbak Dini ya? halo cek ada Oh, ada suaranya Ustadz. ada ya Ustadz. iya iya baik terkait Jelas dengan Ustadz. kemanfaatan pakaian itu kan terkait tadi ketika ada pakaian yang eh, tidak menutup aurat ataupun pakaiannya yang serba minim yaitu sebenarnya semuanya pakaian juga kan asal dipakainya sesuai dengan apa ya kondisinya semuanya bermanfaat sebenarnya itu kan ya ketika diberikan kepada pakaian yang tadi yang serba minim kemudian diberikan kepada seorang muslimah yang baik itu kan ketika dia memakainya di tempat yang boleh terbuka aurat ya itu kan jadi bermanfaat gitu kan jadi nanti mungkin tergantung juga dipakainya ya seperti apa pakaian yang bawahan itu kan eh, kalau di Indonesia kan ada kolor gitu kan ya Hmm. sekilas dipakai sama perempuan kan tidak baik tetapi ketika dipakainya itu di rumah ya hanya untuk pasangannya ya itu kan justru bisa jadi ketika itu menarik pasangannya ya pasangannya senang dengan memakai itu berarti itu menjadi kebaikan plus sebenarnya itu kan jadi pakaian ini memang walaupun yang minim-minim tadi tergantung dipakainya di mana gitu kan ketika dipakainya di kondisi ataupun ya ruangan yang itu memperbolehkan ya saya kira tidak masalah justru itu menjadi kebaikan jadi mungkin tantangannya ini diberikannya kepada siapa karena ya memang ketika kita memberikan ya kan ingin semuanya kan eh, bermanfaat gitu kan ya bermanfaat tapi sebenarnya terkait pakaian juga itu terkait dengan aurat dan tidaknya sebenarnya bukan dari jenis pakaiannya minim atau tidaknya, tergantung dia makainya di mana gitu kan. Hmm. Ya makainya di mana gitu kan. Karena ketika pakaian yang serba minim dipakai oleh ibu-ibu, tetapi untuk eh, apa lebih lebih apa ya lebih baik hubungannya dengan suaminya itu saya kira menjadi kebaikan itu kan Hmm. ya yang jangan itu pakaian serba minim ya dipakai eh, Kondangan. kondangan ataupun joget-joget di panggung itu karena itu kan itu menyalahi itu kan. Nah, jadi ya mungkin memberikannya juga ya bisa ya bisa dipilih kepada siapa yang kita
yakin ini akan bermanfaat dipakai dan karena ya ketika itu dipakai di tempat yang terbuka, kemudian bahkan menjadi dia wasilah auratnya terbuka, ya mungkin itu ada bagian juga bagian eh, Mhm. pahala kesalahan orang yang memberikannya gitu kan. Ya, tetapi pada dasarnya saya kira gitu kan semua pakaian itu baik yang minim ataupun yang itu ya semuanya baik bermanfaat tergantung dipakainya di mana gitu kan. Saya kira itu. Kalau dijual bagaimana Ustadz? Dan uangnya bisa kita manfaatkan. Kalau dijual dan uangnya dimanfaatkan juga bisa juga ya dan bisa juga itu menjadi solusi dan eh, baik gitu kan daripada tadi dipertimbangkan mungkin dipakai eh, dan dikhawatirkan nanti malah apa ya dipakai oleh seseorang orang baik kemudian karena memang diberikan itu menjadi terbuka auratnya gitu kan menjadi tidak baik ya mungkin Mhm. bisa menjadi solusi dijual ya alhamdulillah laku kemudian itu hasil jualannya bisa bisa dijadikan kebaikan disedekahkan ataupun yang lain kan banyak hal iya silahkan juga itu menjadi solusi juga. Bagaimana kalau diberikan kepada non-Muslim saja Ustadz? Kalau mau menerima sih Uni. Iya, ini pernah saya berikan kepada orang Afrika gitu, tapi Afrika bukan Muslim dan mereka senang. Cuma saya tidak tahu apakah itu boleh atau tidak boleh itu, tapi saya sudah lakukan begitu. Bagaimana Iya, itu Ustaz? memberikan kepada siapapun boleh, apalagi tadi kalau kepada ya orang Muslim ada dia merasa membutuhkan, ketika dia senang berarti kan membutuhkan sesuai dengan keinginannya gitu kan, senang gitu kan. Ya, kalau secara itu ya bagi bagi orang yang memberikannya, karena memberikan itu kepada siapapun, ya. Jadi itu kan sifatnya sedekah gitu kan, ya. Kalau hal-hal itu ya diperbolehkan, ya. Kecuali kan kalau tidak boleh kalau sama orang non-muslim itu kan yang tidak ada kan saling mewarisi kemudian apa terkait dengan eh, zakat juga itu kan ya itu kan ada penerimanya sudah ditentukan. Ya kalau terkait memberi biasa gitu kan ataupun memberi ya berarti masuknya kepada hadiah gitu kan sedekah atau hadiah gitu kan ya boleh-boleh saja gitu kan ya tidak ada larangan kalau saling karena eh, sesama apa ya ada ikatan kemanusiaan berarti kan Mhm. ya ikatan kemanusiaan jadi ukhuwah basyariah gitu kan jadi ada persaudaraan itu kan ada ukhuwah Islamiyah ada ukhuwah watoniyah, ada sesama bangsa, ada sesama muslim gitu kan, ada juga sesama manusia, yaitu maksudnya kepada ukhuwah basyariyah. Ya, jadi ketika sudah berbicara tentang kemanusiaan, yaitu apa eh, keyakinan juga tidak menjadi apa ya, tidak menjadi Penghalang. pertimbangan kalau sudah penghalang ya, Pertimbangan. kalau sudah eh, kemanusiaan gitu kan. Ya, Ya, ya. Terima kasih Ustadz Uni. Semoga Ustaz. jawaban Ustadz memuaskan ya. Karena juga banyak Ustadz lembaga-lembaga di sini yang menampung baju-baju donasi gitu Ustadz. Gitu banyak iya, banyak lembaga-lembaga besar juga. Kita tidak tahu apakah nanti disedekahkan ke negara-negara miskin yang membutuhkan bencana-bencana kita tidak tahu itu. Kalau kita sih tugasnya ya udah sampai disumbangkan itu aja. Perkara nanti iya, dijual, didaur ulang apa kita tidak lagi bertanya-tanya tentang itu gitu. Ini Ustadz apakah masih ada waktu? iya, silakan. Masih ada waktu ya Ustadz. Oke Ustadz. Semalam saya sharing kajian ini Ustadz di status saya. Terus saya ada pertanyaan titipan Ustadz yang saya kenal baik orangnya juga. Jadi karena dari beberapa generasi di atasnya itu memang sudah mata pencahariannya rentenir Ustadz. Memang orang kaya, eh, boleh dibilang di lingkungannya itu lebih berada gitu Ustadz. Nah, hidupnya berkecukupan juga. Nah, generasi yang
di bawahnya itu ingin memutus Ustadz, ingin memutuskan mencari rezeki income dari hasil riba, sehingga memutuskan untuk hidup sederhana Ustadz, menikah dan hidup sederhana. Tetapi Ustadz cobaannya itu bertubi-tubi, mulai kehilangan pekerjaan, kehilangan suami, sampai terakhir kehilangan anak. Dan anak satu-satunya sekarang yang tinggal satu itu juga dalam kondisi kanker darah, Ustadz. Dia bertanya sama saya, tolong Mbak tanyakan sama Ustadz, apa saya harus ini menerima bantuan dari keluarga saya yang hasilnya dari riba, gitu, apakah saya harus kembali lagi ke keluarga saya ataukah saya tetap hidup miskin begini dengan cobaan yang luar biasa itu Ustadz. Jadi beliau itu memang diuji sedemikian hebatnya Ustadz. Sekarang hidup sendiri sama anak satu-satunya Ustadz. Gitu. Terima kasih Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Ya, pekan sebelumnya kita membahas tentang ujian ya di dan memang siapapun kita ya secara nafsu ya tidak mau ujian itu, siapapun kita itu kan. Ya, makanya juga berdoa kepada Allah meminta yang baik-baik ya. Selamat, sehat itu kan, mudah, kemudian rezeki luas, halal, berkah itu kan. Nah, kita memang harus mengingat bahwa di antara tanda sayang Allah kepada hambanya itu adalah mengujinya itu kan. Ya, mengujinya, dan besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan ini memang memerlukan penerimaan yang begitu, eh, perenungannya harus mendalam gitu kan. Ya, perenungannya harus mendalam. Dan saya kira tadi sahabat yang disampaikan oleh Mbak Berta gitu kan, diterpa dengan berbagai ujian. Saya yakin itu adalah tanda kasih sayang Allah. Ya, karena kalau belum ketemu sekarang, yang perlu ditata sekarang adalah bagaimana terus memanage hati tadi. Ya, jadi sebenarnya isyarat yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, bahwa sampai para sahabat Rasul itu, ya, sampai ketika diuji itu, sampai mengeluh kepada baginda Rasul, ya, itu sahabat-sahabat terbaik coba, ya, yang keimanannya, ya, apa, senantiasa bersama Rasul, pasti kan senantiasa terbimbing sama Rasul, ya. Kita ya sama Rasul saja kan tidak ketemu itu kan, dan wah sudah jauh gitu kan waktunya itu kan. Nah, itu orang-orang terbaik di zaman Rasul ketika diberikan ujian itu sampai mengatakan, "Eh, kapan ya Rasul, kapan pertolongan Allah ini gitu kan? Kapan?" Sampai eh, ya putus asa lah gitu kan. Ya, mata Nasrullah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu. Mata Nasrullah, katanya, kapan pertolongan Allah ini? Kok begini terus ujian itu berat gitu kan? Ya, akhir ayatnya adalah ala inna nasrullahi qarib. Ya, ingatlah pertolongan Allah itu begitu dekat gitu kan. Ya, jadi saya kira untuk menguatkan, ya, untuk menguatkan saudara kita yang tadi disampaikan itu kan, ya, tetap teguh di dalam prinsip kebenaran itu kan. Memang ujian ini banyak banyak itu ya, banyak eh, Bentuknya. bentuknya, betul itu kan. Ya, kemudian juga itu bagian daripada ujian ya tadi kan, ketika ya kita dihadapkan, ya, di antara kita mungkin saya kira pernah merasakan ataupun mungkin ya terkait dilema itu, ini mendingan kembali ataupun tetap bertahan gitu kan. Nah, jadi bertahan di dalam prinsip yang benar gitu kan, itu memang jauh lebih perih ada kalanya. Tetapi eh, itu kan kehidupan kita bukan semata-mata yang, ya, sebenarnya terkait dengan kehidupan ini kan rasa ya sebenarnya itu kan. Bagaimana dari kacamata mana kita kita mensikapi itu kan. Ya. Jadi eh, begitupun terkait dengan ujian. Ya, saling menguatkan saja, saling mendoakan. Saya pun turut mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Ya, karena memang ketika tadi disampaikan berbagai macam ujian,
ya begitu eh, memprihatinkan dan dibilang eh, berat ujian. Tetapi ya tadi diingat bahwa itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Ya, harus meyakini memang keterangan itu. Idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai ya seseorang, suatu kaum akan mengujinya gitu kan. Ya, Mhm. sekilas saya pun ada kalanya merenung gitu kan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina gitu kan. Padahal saya kira eh, ibadah mereka itu kan tanah para nabi gitu kan. Nabi. Gitu kan. Ya, tanah para nabi, tanah kelahiran para nabi gitu kan. Ya, di sisi lain secara itu kan mereka kasihan kan, mengungsi, dibombardir, kemudian kelaparan itu kan secara apa ya? Secara nafsu dan secara itu kan itu adalah kasihan mereka. Tetapi justru di sanalah itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kita nggak tahu di akhirat nanti gitu kan. Justru itulah yang akan membuat mereka ibaratnya tanpa hisab gitu kan. Ya, jadi eh, ya bisa jadi nanti orang-orang yang kelaparan dulu kemudian dibombardir, kena berbagai penderitaan itu tanpa diperiksa sama malaikat udah langsung bebas itu kan. Itu adalah anugerah yang saya kira yang sesungguhnya gitu kan. Kita nggak tahu. Justru yang kasihan yang kita yang jauh gitu kan, yang sekarang menikmati berbagai kenikmatan kemudian ya makanya kita minimal apa ya? Ya minimal punya rasa simpati gitu Empati. kan. Empati, simpati minimal sebuah perasaan dan doa gitu kan. Ya, maka terkait dengan tadi, ya saya pun turut mendoakan, tapi saya yakin itu ada bentuk kasih sayang Allah. Ya, kasih sayang Allah kepada hambanya diuji, jadi tetap bertahan di dalam. Karena tadi Ya, ya. kalau berpikir nanti saya dari mana gitu kan. Ya, yakin selama manusia hidup di dunia itu yakin ada Ada rezekinya, rezekinya. ada rezekinya gitu kan. Ya, jadi yang Hmm. penting bagi kita itu adalah bagaimana prosesnya gitu kan. Yang dilihat nanti kan prosesnya. Ya, kan rezeki itu kan senantiasa kita dengar sudah tertakar tidak mungkin tertukar. Nah, Ya, jadi bagaimana kita prosesnya gitu kan. Nah, termasuk dengan mensikapinya. Jadi mungkin sekali lagi saya turut mendoakan, kemudian juga tetap terus dimotivasi dan eh, di dalam prinsip yang benar supaya lulus ujiannya gitu kan. Insya Allah lulus gitu kan. Ya, jadi ya, kan lagi ya, diuji kan semuanya pengen kelulusan. Ya, demikian ya, Mbak Meta. ya. Di samping itu juga kenikmatan itu juga adalah ujian ya Ustadz ya, diuji dengan harta, Betul, diuji harta berlebih, ilmu yang tinggi itu juga adalah ujian juga, lebih ini juga hisabnya lebih lama yang Ustadz bilang tadi. betul, Ya betul. baiklah Ustadz, sepertinya kita sudah di penghujung waktu ya Ustadz ya. Terima Iya, kasih Ustadz atas kajiannya. Masya Allah yang luar biasa ya. Ini pengingat untuk kita semua ya. Supaya kita menjadi manusia yang mampu meruntuhkan sifat-sifat kesombongan, ketamakan, iri, dengki, segala macam itu ya. Untuk benar. membersihkan, untuk hati yang bersih. Yang kelak hati yang bersih ini nanti yang akan kita bawa menghadap pencipta, ya Sang Pencipta. Baiklah Ustadz, mohon Ustadz untuk menutup dengan doa ya Ustadz ya. Baik, terima kasih Mbak Berta dan semuanya. Eh, Kita sampai penghujung. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyelamatkan kita terutama dari sifat-sifat ketamakan dan keserakahan. Karena tadi ini adalah awal daripada berbagai macam kejahatan. Jadi kita bersyukur, kemudian juga terus memanage kolbu kita, ya, memanage hati kita supaya tidak menjadi kolbu ataupun hati yang nauzubillah yang mati gitu kan. Ya, kalau sakit ya berarti masih ada waktu untuk menyehatkan, memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan dengan saling mengingatkan ya dalam kajian ini dan amal-amal soleh yang dilakukan itu menguatkan keyakinan kita kepada Allah dan juga senantiasa membimbing kita di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat. Allah mudahkan, Allah bimbing kepada kebaikan
Dan siapapun keluarga saudara kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kebaikan, Allah tinggikan derajatnya, dan juga Allah mudahkan berbagai urusannya. Dan juga sahabat keluarga kita siapapun kita saling mendoakan. Mudah-mudahan yang punya hajat keinginan, ya mungkin ada keluarganya, putra-putrinya yang sedang melakukan ujian, mudah-mudahan Allah mudahkan, kemudian mendapatkan hasil yang terbaik, ataupun kebutuhan apapun kita semua keluh kesahkan minta kepada Allah SWT. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa tuhlina wa maulana Muhammadan ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اغفر ذنوبنا يا رب، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا يا رب، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي ذريتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين الحمد لله. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian Mbak Berta dan semuanya, terima kasih dan mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Matur warahmatullahi nuwun, wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustadz. Semoga sehat selalu, semoga dalam penjagaan terbaik Allah, dalam penjagaan terbaik Allah Ustadz dan semua asatid di pesantren Tahfidz MD Fatahila Ciamis beserta Amin. para santri-santrinya ya Ustadz ya. Terima kasih. Amin. Demikianlah kajian kita hari ini teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala kehadirannya. Mari kita tutup kajian hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di acara kajian MPP selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir acara. Semoga kita kelak dipertemukan kembali dalam kajian MPP dengan tema yang lebih seru lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Teh Berta. Terima Rabu kasih. depan Assalamualaikum. kajian terakhir MPP Mbak Berta. Oh Sebelum ya, kita libur Juli sebelum libur. Juli Agustus kita libur kan. Jadi minggu depan Ya. terakhir kajian Ya, MPP. minggu depan kajian terakhir kita semoga bisa lebih banyak lagi yang datang ya Mbak Dini ya. Ya, terakhir nih pada kumpul. Insya Allah ketemu lagi September. Tenang Ya, Teh Dini. ya. Makasih Mbak Berta, Assalamualaikum. Terima makasih kasih. Ustaz. Izin pamit. Sehat Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.